Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fiska Isnaini, NPM 1913023001, dan rekan saya, Deka Fitria, NPM 1913023002. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan pada mata kuliah geokimia, yaitu dengan materi struktur dan komposisi bumi. Baiklah, adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada data seismik dalam bumi, yang ketiga ada kepadatan dalam bumi, yang keempat suhu di dalam bumi, yang kelima struktur internal bumi, yang keenam komposisi kerak, yang ketujuh komposisi bumi secara keseluruhan, yang kedelapan perbedaan utama elemen, yang kesembilan klasifikasi geokimia dari elemen, dan yang terakhir sejarah geologi bumi. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk memperoleh pemahaman tentang struktur internal bumi, kita harus menggunakan pendekatan tidak langsung, yaitu penerapan sifat-sifat bumi dan beberapa bagian hukum fisika yang berhubungan dengan gravitasi, transmisi gelombang, konduksi panas, dan fenomena lainnya. Lalu, adapun sumber informasi utama yang digunakan yaitu yang pertama, percepatan gravitasi di permukaan bumi dan konstanta gravitasi, yaitu di mana kerapatan rata-rata bumi itu dapat ditentukan. Lalu yang kedua ada konstanta presisi equinox, yaitu di mana bumi saat ini inersia dapat dihitung. Dengan demikian memungkinkan kesimpulan penting yang dapat ditarik mengenai distribusi kepadatan di dalam bumi. Lalu yang ketiga ada data seismologis, yaitu yang menunjukkan adanya diskontinuitas di dalam bumi dan dari mana informasi dapat diperoleh pada konstanta elastis bahan di interior. Dan yang keempat, yaitu data aliran panas, yaitu yang mencerminkan bahwa kelimpahan dan distribusi elemen radioaktif dalam kerak material. Selanjutnya, data seismik di bagian dalam bumi, yaitu di mana susunan interior bumi itu dapat diketahui berdasarkan dari sifat-sifat fisika bumi atau geofisika, sebagaimana kita ketahui bahwa di bumi itu memiliki sifat fisik seperti misalnya seperti gaya tarik atau gravitasi, lalu ada kemagnetan, lalu ada kelistrikan, ada rambatan gelombang atau seismik, dan sifat fisika lainnya. Nah, melalui sifat fisika ini, para ahli geofisika itu mempelajari susunan bumi, yaitu misalnya dengan metode pengukuran gravitasi bumi atau gaya tarik bumi, sifat kemagnetan bumi, sifat penghantaran arus listrik, dan sifat menghantarkan gelombang seismik. Metode seismik itu merupakan suatu metode dalam ilmu geofisika yang digunakan untuk mengukur sifat rambat gelombang seismik yang menjalar di dalam bumi. Pada dasarnya, gelombang seismik itu dapat diurai menjadi gelombang primer, yaitu dengan lambang P atau gelombang longitudinal, dan gelombang sekunder, yaitu dengan lambang S atau gelombang transversal. Baiklah, perhatikan grafik pada gambar yang ada di tampilan layar. Di mana grafik ini menunjukkan atau menggambarkan secara grafis data yang diperoleh, yaitu di mana dalam bumi itu jelas heterogen. Nah, heterogenitas itu tidak acak tetapi hadir dalam zona yang dipisahkan satu sama lain oleh diskontinuitas ketajaman yang lebih besar atau lebih kecil. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada dua garis, yaitu garis S dan garis P. Di mana garis S ini menunjukkan gelombang transversal, sedangkan garis P itu menunjukkan gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal atau gelombang primer ini semakin cepat yang ditransmisikan oleh getaran ke arah grafik propagasi atau analog dengan gelombang suara di udara. Itu yang pertama direkam oleh seismograf pada jarak yang cukup jauh dari fokus gempa. Nah, sedangkan gelombang yang arah propagasi atau analog dengan gelombang cahayanya dan dikenal sebagai gelombang transversal atau gelombang sekunder, di mana sifat rambat kedua jenis gelombang ini, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal, itu dipengaruhi oleh sifat dari material yang dilaluinya, di mana gelombang longitudinal atau gelombang primer itu dapat menjalar pada material berfasa padat maupun cair. Nah, sedangkan gelombang transversal atau gelombang sekunder itu tidak dapat menjalar pada materi yang berfasa cair. Selanjutnya, kepadatan di dalam bumi, di mana Newton itu membuat pernyataan atau hipotesis yang berbunyi, ada kemungkinan bahwa jumlah seluruh materi kart mungkin 5 atau 6 kali lebih besar jika terdiri dari air.
Nah, tidak sampai bagian akhir dari ke-18 pada tahun 1798, Chladden-Fish menentukan konstanta gravitasi dengan membandingkan tarikan antara dua bola timah dan dua bola emas, yaitu menggunakan keseimbangan torsi peka. Dari pengukuran ini, ia memperoleh angka sebesar 5,48 untuk kerapatan rata-rata bumi. Angka yang diterima saat ini itu sebesar 5,517 kurang lebih 0,004, karena kerapatan rata-rata batuan permukaan itu sekitar 2,8, maka bagian dalam harus memiliki kerapatan yang lebih besar, yaitu sekitar 5,5 untuk menjelaskan bumi secara keseluruhan. Lalu, kepadatan tinggi dapat dijelaskan dengan dua cara, yaitu yang pertama, ada perubahan kondisi fisik, dan yang kedua ada perubahan komposisi kimia. Nah, untuk perubahan kondisi fisik, itu peningkatan kepadatan disebabkan oleh kontraksi material kerak menjadi volume yang jauh lebih kecil di bawah tekanan besar. Sedangkan untuk perubahan komposisi kimia, itu peningkatan densitas kemudian disebabkan oleh adanya beberapa substansi yang secara intrinsik lebih besar dan lebih berat, yaitu misalnya seperti logam berat. Lalu selanjutnya ada persamaan yang relevan yang berkaitan dengan kecepatan gelombang, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal bervariasi dengan kepadatan dan konstanta elastis dari bahan yang dilaluinya. Yaitu persamaan tersebut seperti yang terlihat di layar, Vp kuadrat sama dengan 1/P dikalikan K ditambah 4 mu per 3, di mana Vp kuadrat sama dengan mu per rho, di mana V yaitu Vp dan Vs merupakan kecepatan gelombang longitudinal dan gelombang transversal, lalu rho merupakan ketangkasan material, dan K merupakan modulus curah, dan mu merupakan kekakuan. Baiklah, sekarang mari kita perhatikan gambar 3.4, di mana gambar 3.4 ini merupakan kumpulan fase dengan perubahan temperatur nol, di mana di bawah atmosfer itu bebatuan kembali menjadi lebih padat dan kaku dengan hanya sedikit perubahan kecepatan dan kepadatan dengan kedalaman tertentu. Nah, dapat kita lihat di grafik ini, di wilayah dengan kedalaman 300 sampai 400 km itu terjadi peningkatan kecepatan dan kepadatan tertentu. Nah, di mana berdasarkan teori dan eksperimen oleh Ringwood dan rekan-rekan kerjanya itu menunjukkan bahwa pada fase tekanan ini transformasi terjadi. Nah, Pyroxene ini mengasumsikan bahwa struktur garnet dan olivine itu berubah menjadi struktur beta magnesium ortosilikat yang sekitar 8%-nya itu lebih padat daripada olivine. Lalu pada kedalaman yang lebih besar di wilayah di bawah 400 km ini, kalsium garnet membentuk struktur peroxide yaitu yang padat dan membentuk beta magnesium ortosilikat yang berubah menjadi struktur spinel, di mana di daerah F dan G ini fase spinel dan garnet mulai terurai menjadi komponen yang lebih padat dan lebih sederhana, di mana spinel itu berubah menjadi magnesium oksida dengan struktur garam batu dan berubah menjadi magnesium metasilikat. Nah, dengan struktur peroxide dan perubahan garnet ke struktur ilmenit yang diikuti dengan perubahan lain pada struktur perovskite. Nah, semua perubahan fase ini pada dasarnya itu merupakan komposisi kimia yang konstan yang dapat menjelaskan sifat fisik yang diamati. Selanjutnya, mengenai suhu di dalam bumi. Jadi, pengamatan langsung di tambang dan melalui pengeboran itu menunjukkan bahwa suhu itu meningkat dengan kedalaman tertentu. Nah, meskipun tingkat kenaikannya itu bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, variasi ini merupakan karakteristik dari lapisan kerak, dan pada kedalaman yang cukup moderat, gradien suhu itu mungkin menjadi seragam. Nah, gradien termal terukur dalam kisaran kerak, yaitu dari 10 hingga 50 derajat per kilometer, dan nilai rata-rata 30 derajat per kilometer yang sering digunakan. Nah, dari gradien termal dan konduktivitas termal batuan, aliran panas ke permukaan itu dapat dihitung. Nilai rata-rata dari aliran panas itu ialah 1,5 kali 10⁻⁶ kalori per cm² sekon.
Nah, ini sekitar 50 kalori per cm kuadrat setiap tahun. Itu cukup melelehkan lembaran es, yaitu setebal 6 mm, yaitu dengan panas laten fusi es, yaitu sekitar 80 kalori per gram. Nah, ini menunjukkan betapa sedikit panasnya internal bumi itu dapat mempengaruhi kondisi iklim. Nah, sebagaimana kita tadi bisa melihat bahwa es itu dapat mudah dicairkan oleh sinar matahari dengan beberapa jam atau terbentuk dalam satu malam yang sangat dingin. Selanjutnya, mari kita perhatikan tabel 3.1, yaitu aliran panas, nilai aliran panas untuk geografik daerah mayor, di mana di sini ada beberapa daerah, yaitu untuk rata-rata aliran panas, yaitu dalam Q mu kalori per cm kuadrat sekon, itu nilai yang paling tertinggi ialah pada Cenozoic volcanic area, sedangkan untuk nilai yang paling rendah itu adalah Precambrian shales. Lalu untuk tabel 3.2 itu merupakan tabel yang menunjukkan hasil panas atau produksi panas dari batuan beku, di mana di sini ada beberapa batuan, yaitu yang pertama ada granit, asam, intermediate, basal, dan danite. Seperti yang kita ketahui bahwa intermediate itu merupakan batuan beku, di mana sekitar 52-60%-nya itu merupakan silikat dioksida. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil panas dari uranium, yaitu dalam X per gram dalam tahun, itu yang paling tertinggi ialah granit, sedangkan yang paling rendah adalah danite. Lalu untuk hasil panas dari produksi panas dari thorium, itu yang paling tertinggi ialah asam, sedangkan yang paling rendah adalah danite kembali. Lalu untuk produksi panas dari kalium, yang paling tertinggi itu ialah asam, sedangkan yang paling rendah itu adalah danite. Sedangkan untuk total produksi panas, yang paling tertinggi itu ialah asam, yaitu pada angka 275, sedangkan yang paling rendah itu adalah danite. Seperti yang kita lihat, danite ini memiliki nilai yang paling rendah. Baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan gambar 3.5. Pada gambar 3.5 itu grafiknya memiliki kelengkungan yang jelas dan kemiringannya yang menurun secara nyata dengan meningkatnya tekanan, sehingga titik leleh pada kedalaman yang sangat dalam akan jauh lebih rendah daripada yang diberikan oleh ekstrapolasi sebelumnya. Nah, titik leleh material di dasar itu diperkirakan mantel telah lebih dari sekitar 4000. Nah, hal ini konsisten dengan inti besi cair karena sifat leleh besi pada tekanan batas ini mantel diyakini sebagai batasnya. Sedangkan untuk gambar 3.6 itu mengilustrasikan perkiraan geotherm dan gradien termal dalam bumi dan hubungannya leleh mantel dan material inti. Nah, coba kita perhatikan pendekatan geotherm yang mendekati kurva titik leleh silikat, di mana di mantel atas tempat magma basali itu dihasilkan dan inti luar yang tampak seperti besi nikel cair itu lalu kurva semacam itu agak spektakulatif, tetapi dapat mewakili kondisi termal di dalam bumi pada perkiraan yang pertama. Selanjutnya, struktur internal bumi. Interpretasi data seismik memberikan pembagian 3 kali lipat utama bumi yang menjadi kerak, mantel, dan inti, seperti yang terlihat pada gambar, di mana yang paling atas, yaitu pada jarak 36-400 itu merupakan mantel terluar, di mana dan mantel intinya itu berjarak 1000 sampai 2900 km, di mana antara mantel luar dengan mantel dalam itu terhalang oleh zona transisi, yaitu pada jarak 400 sampai 1000 km.
Berdasarkan data geofisika, itu menunjukkan bahwa mantel memiliki struktur berlapis, di mana mantel atas kedalamannya yaitu sekitar 400 km dipisahkan dari mantel bawah oleh zona tembusan atau zona transisi yaitu sekitar 600 km tebalnya. Nah, sifat mantel atas dan zona transisi itu menjadi subjek studi intensif dan spekulasi yang luas dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, sekarang ini disadari bahwa kunci dari banyak masalah geologi dan geokimia itu seperti magma, pemicu gempa bumi, dan pemicu gempa bumi yang sangat fokus, tektonik global, dan pergeseran benua itu terletak di mantel atas dan zona transisi. Nah, pemahaman peneliti tentang sifat mantel bagian atas itu telah sangat ditingkatkan dengan peningkatan peralatan dan teknik untuk mempelajari mineral dan batuan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, sekarang ini dimungkinkan untuk mereproduksi di laboratorium yaitu dengan kondisi fisik yang sesuai dengan kedalaman 400 km atau lebih di dalam bumi. Selanjutnya, karena panas bumi di mantel atas sangat berbeda dengan di bawah benua dan lautan, ada perbedaan regional dalam komposisi mineralogi pirolit. Nah, komposisi mantel atas yang disimpulkan di bawah daerah tameng Prekambian, rata-rata wilayah benua dan wilayah lautan itu seperti yang digambarkan pada gambar yang terlihat di layar, di mana di bawah perisai Prakambian itu mantel terdiri dari sampai dengan kedalaman yang cukup dari batuan dunit atau periodit dengan segresi yang kecil dari eklogit. Lalu, lapisan ini tidak setebal di bawah rata-rata wilayah benua dan tipis atau diganti dengan ampolit di bawah wilayah lautan. Nah, di bawah zona dunit dan periodit itu akan menjadi zona pirolit, yaitu dengan kepadatan lebih rendah. Bukti untuk wilayah seperti ini ditemukan di zona gelombang seismik. Nah, kecepatan yang rendah itu dapat diamati pada jarak di bawah 100 km. Lalu, keyakinan bahwa bumi memiliki inti besi itu mendahului bukti seismik untuk keberadaannya. Nah, ide itu berasal dari Daubrey, yaitu pada tahun 1866 dan didasarkan pada komposisi meteorit, di mana konsep inti besi telah menjadi sangat mengakar dalam pemikiran geofisika. Nah, meskipun telah disarankan bahwa inti itu terdiri dari bahan yang sama seperti mantel, tetapi dalam bentuk yang sangat padat. Namun, perbedaan kimia antara mantel dan inti itu telah dikonfirmasi oleh percobaan dengan tekanan kejut yang dihasilkan secara eksplosif sama dengan inti. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa tidak mungkin membuat inti logam ringan atau senyawa oksigen yang memuaskan. Nah, sifat fisik itu membutuhkan unsur-unsur kelompok transisi dan hanya besi yang cukup berlimpah. Nah, sifat-sifat besi dekat dengan sifat-sifat besi ini diperlukan dan dapat disesuaikan dengan sejumlah kecil elemen yang lebih ringan. Nah, bukti geofisika itu menunjukkan bahwa jumlah atom rata-rata inti itu adalah sekitar 22. Karena jumlah atom besi adalah 26, ini menyiratkan bahwa inti itu mengandung unsur-unsur nomor atom yang lebih rendah. Belerang, karbon, dan silikon telah disarankan sebagai elemen yang mungkin, sedangkan belerang dan karbon keduanya relatif melimpah dalam materi meteorik. Dan membutuhkan jumlah yang lebih rendah daripada silikon untuk mengurangi jumlah atom rata-rata dari inti. Baik, di sini saya Dika Fitria akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Fiska, yaitu terkait poin struktur zona di dalam bumi. Jadi bumi ini dapat dianggap terdiri dari inti besi, mantel silikat yang cukup homogen, dan kerak silikat heterogen. Nah, gambaran struktur dan komposisi internal ini konsisten dengan massa, momen inersia, dan adanya diskontinuitas yang ditunjukkan oleh gelombang seismik. Nah, dalam struktur zona di dalam bumi ini terdiri dari atmosfer, hidrosfer, biosfer, ada juga inti, mantel, dan juga kerak. Nah, di mana atmosfer ini adalah amplop gas yang mengelilingi bumi, sedangkan hidrosfer adalah cangkang air yang tak terputus, segar dan asin,
dan membentuk samudra, danau, ataupun sungai. Sedangkan biosfer adalah totalitas bahan organik yang didistribusikan melalui hidrosfer, atmosfer, dan pada permukaan kerak bumi. Berikut ini adalah data tabel pada tabel 3.3, yaitu memberikan fitur penting dari zona struktur di dalam bumi. Yang pertama yaitu ada atmosfer, di mana kandungan kimianya terdiri dari N2, O2, H2O, CO2, dan gas inert yang bersifat gas. Lalu ada biosfer, yaitu ada H2O, zat organik, dan bahan material yang bersifat padat dan juga cair, dan terkadang bersifat koloid. Lalu ada hidrosfer, yaitu ada garam, air tawar, salju, dan es yang bersifat cairan, namun terkadang ada juga yang padat. Lalu ada kerak, yaitu terdiri dari batuan silikat biasa yang bersifat padat. Lalu ada mantel, yaitu bahan silikat yang terkadang sebagian besar itu ada olefin dan piroksin yang setara dengan tekanan tingginya. Lalu yang terakhir itu inti, yaitu campuran dari nikel dan besi. Nah, bersifat yang di atas itu cairan dan di bawahnya itu terkadang padat. Nah, selanjutnya untuk tabel 3.4 ini memberikan data tentang ketebalan, volume, kepadatan rata-rata, dan massa dari masing-masing zona, di mana atmosfer, hidrosfer, dan biosfer ini meskipun secara geokimia penting, yaitu menyumbang kurang dari 0,03% dari total massa bumi. Sehingga dalam mencapai komposisi rata-rata untuk bumi, zona-zona ini dapat diabaikan. Bahkan keraknya kurang dari 1% dari keseluruhan. Jadi komposisi bumi yang terbesar ditentukan oleh mantel dan inti. Itu dapat dilihat datanya untuk mantel dan juga inti memiliki ketebalan, yaitu untuk mantel 2883 dan untuk inti yaitu 3471. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komposisi kerak. Jadi komposisi rata-rata kerak ini pada dasarnya adalah batuan beku, karena jumlah total batuan sedimen dan metamorf tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah sebagian besar batuan beku. Nah, hal ini menyebabkan komposisi rata-rata kerak pada dasarnya adalah batuan beku. Adapun pendapat dari Clark dan Washington tahun 1924 yaitu memperkirakan bahwa 10 mil bagian atas kerak bumi terdiri dari 95% batuan beku dan metamorf. Sedangkan untuk 4%-nya serpih, 0,75%-nya batuan pasir, dan 0,25%-nya adalah batu kapur. Dengan kata lain, komposisi kerak bumi ini kira-kira sama di berbagai daerah, asalkan ini cukup besar untuk menghilangkan variasi lokalnya. Namun, persentasi SiO2 jauh lebih rendah untuk batuan dari daerah samudra, seperti pulau-pulau di Samudra Atlantik dan juga Pasifik. Data berikut merupakan total kerak dan juga kerak benua. Jadi untuk rata-rata dalam kerak benua dan kerak total ini dihitung berdasarkan CO2 dan bebas H2O, di mana dapat kita lihat perbandingan dengan rata-rata yang dibuat oleh Clark Washington menunjukkan basa yang lebih rendah dan magnesium dan kalsium yang lebih tinggi, yang mencerminkan sifat basalitik. Jadi rata-rata kedua ini dari kedua data tersebut mencerminkan lebih benar daripada angka Clark dan Washington komposisi kerak secara keseluruhan, karena memberikan pertimbangan yang memadai untuk wilayah kapal selam. Namun, perbedaan antara dua kumpulan angka tentu saja menjadi masalah dalam analisis batuan, dan telah menghilangkan yang ada dalam jumlah yang lebih sedikit. Dapat dilihat yaitu untuk SiO2, nilai kerak benuanya adalah 61,9, sedangkan untuk total keraknya yaitu 59,3. Dan untuk P2O3, untuk kerak benuanya adalah 0,3 dan total keraknya adalah 0,2. Dapat diketahui berdasarkan data tabel 3.5 yang memberikan norma yang dapat diandalkan untuk sebagian besar elemen, dan dengan demikian memungkinkan untuk mengenali minor yang abnormal dan data elemen jejak pada batuan telah meningkat.
Nah, dapat dilihat bahwa beberapa elemen seperti unsur Be, Rb, dan Ba sangat diperkaya dalam granit. Sedangkan seperti unsur B, Sc, dan Ni diperkaya dalam diabas, dan untuk unsur Zn, Ga, dan Ge menunjukkan kelimpahan yang agak seragam pada jenis bebatuan yang kontras ini. Untuk data berikutnya dapat dilihat beberapa unsur yang ada pada tabel. Nah, berdasarkan data tabel yang telah kita lihat pada tabel 3.5, maka 8 elemen seperti oksigen, silikon, aluminium, ferat, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium membuat hampir 99% dari total, di mana oksigen ini adalah sangat dominan. Seperti menurut Goldsmith, pertama kali yang menunjukkan dominasi ini bahkan lebih ditandai ketika angka dihitung ulang menjadi persen atom dan persen volume, yaitu berdasarkan tabel 3.6 yang dapat kita lihat bersama-sama. Nah, untuk kerak bumi, hampir seluruhnya terdiri dari senyawa oksigen, terutama silikat dari aluminium, kalsium, magnesium, natrium, kalium, dan besi. Dalam hal jumlah atom, oksigen melebihi 60%. Jika volume atom yang berbeda, atau lebih tepatnya ion, dihitung, maka oksigen membentuk lebih dari 90% dari total volume yang ditempati oleh elemen. Jadi, pada dasarnya, kerak bumi adalah pengemasan anion oksigen yang diikat oleh silikon dan ion logam biasa. Seperti yang dikatakan Goldsmith, litosfer mungkin juga disebut oksiper. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai komposisi bumi secara keseluruhan. Jadi komposisi rata-rata untuk bumi secara keseluruhan dapat dihitung, yaitu berdasarkan asumsi tentang komposisi inti dan juga mantel. Yang pertama, yaitu paduan besi inti memiliki komposisi rata-rata untuk besi nikel dalam kondrit dan termasuk jumlah rata-rata yaitu 5,3% dari FeS dalam meteorit ini. Asumsi yang kedua yaitu komposisi mantel ditambah kerak bumi sama dengan bahan oksida atau silikat ditambah sejumlah sedikit fosfat dan oksida dari kondrit rata-rata. Nah, asumsi ini tentu saja merupakan penyederhanaan yang sangat berlebihan, di mana misalnya semua Ni atau nikel diasumsikan berada di inti, sedangkan olivin terestrial selalu mengandung nikel. Yang dari inklusi peridotit di basalt biasanya memiliki 0,2–0,39% Ni. Beberapa nikel juga dipadukan dalam silikat mantel. Jadi asumsi ini bahwa semua besi sulfida yang tergabung dalam inti jelas merupakan perkiraan yang terbaik, karena beberapa sulfida tentu hadir dalam mantel dan juga kerak. Namun untuk penggabungan besi sulfida dalam inti juga itu termasuk baik karena memenuhi persyaratan geofisika, yaitu bahwa kerapatan inti luar lebih kecil daripada besi, yaitu sekitar 10%. Berdasarkan perhitungan massa inti, yaitu 32,4% massa bumi dan massa mantel ditambah dengan kerak sama dengan 67,6% massa bumi. Jadi inti ini diasumsikan terdiri dari besi nikel dari komposisi kondrit rata-rata, ditambah dengan 5,3% trolit dan mantel dan kerak bumi diasumsikan memiliki komposisi bahan silikat dari kondrit rata-rata. Nah, berdasarkan tabel 3.9, yaitu menurut Ganapati dan Andres tahun 1974, telah menghitung komposisi bumi yang besar pada kumpulan asumsi yang agak lebih rumit, dan angka-angka mereka dimasukkan untuk perbandingan. Nah, dapat dilihat dalam data tabel 3.9, yaitu hasil menunjukkan bahwa sekitar 90% bumi terdiri dari 4 elemen, yaitu Fe, O, Si, dan Mg. Satu-satunya unsur lain yang mungkin hadir dalam jumlah lebih besar dari 1% adalah Ni, Ca, Al, dan S. Lalu 7 klaster Na, K, Cr, Co, P, Mn, dan Ti dapat terjadi dalam jumlah dari 0,01 hingga 1%. Dengan demikian, bumi terdiri hampir seluruhnya yaitu 15 elemen, dan persentase semua yang lainnya diabaikan, mungkin 0,1% atau kurang dari keseluruhannya.
Berikut ini adalah tabel 3.10 yang merupakan kelimpahan relatif unsur-unsur dalam kerak bumi. Nah, terdapat perbedaan dalam tabel tersebut, di mana kelimpahan besi dan magnesium yang lebih sedikit di kerak bumi. Nikel dan belerang tidak muncul, dan peningkatan signifikansi aluminium, kalium, dan natrium. Nah, berdasarkan data juga memberikan data keseluruhan dari bumi untuk kerak bumi dan untuk komposisi rata-rata meteorit dan untuk matahari dan bulan, di mana fitur yang paling mencolok adalah keseragaman relatif di seluruh elemen yang muncul, meskipun dalam urutan yang berbeda. Kelangkaan hidrogen dan helium di bumi dan meteorit tentu saja mudah dipahami, yaitu ketika kita mulai mempertimbangkan unsur-unsuran tidak mudah menguap, terlihat bahwa besi, silikon, dan magnesium secara umum memimpin daftar dan diikuti oleh nikel, natrium, kalsium, dan aluminium. Nah, untuk unsur yang melimpah itu paling banyak, semuanya memiliki nomor atom yang rendah, dan tidak ada nomor atom yang lebih besar dari 30. Pembahasan kali ini yaitu mengenai perbedaan utama elemen. Jadi pada dasarnya, bumi dibentuk oleh pertambahan bertahap planetesimal padat, atau benda langit yang tidak biasa yang dapat diukur dalam beberapa meter atau beberapa kilometer. Meteorit kondrit mungkin merupakan bagian dari planetesimal yang tersisa dari tahap praplanet tata surya. Meteorit kondrit terdiri dari 3 fase atau kelompok fase yang berbeda, yaitu nikel besi, besi sulfida, dan mineral silikat, atau terutama olivin dan piroksin. Nah, komposisi fase ini dalam meteorit pada dasarnya ditentukan oleh keseimbangan dalam sistem Fe, Mg, Si, O, dan S, di mana oksigen sangat melebihi sulfur dan jumlah keduanya tidak cukup untuk digabungkan dengan unsur-unsur elektropositif. Karena Fe ini lebih melimpah daripada Mg dan juga Si, paling mudah direduksi menjadi logam dan dengan afinitas terbesar untuk belerang. Sebuah sistem yang terdiri dari 3 fase pada dasarnya tidak bercampur. Besi magnesium silikat, besi sulfida, dan besi bebas dihasilkan. Dan jumlah besi gabungan ditentukan oleh jumlah oksigen ditambah belerang. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai klasifikasi geokimia dari elemen. Nah, Goldsmith adalah orang pertama yang menunjukkan pentingnya diferensiasi geokimia primer dari unsur-unsur tersebut. Dia menciptakan istilah siderofil, kalkofil, litofil, dan atmofil untuk menggambarkan unsur-unsur dengan afinitas untuk besi logam, sulfida, silikat, dan atmosfer. Sifat geokimia ini, suatu unsur tentu saja dapat ditentukan dengan mengukur distribusi antara 3 fase dari logam, sulfida, dan silikat. Nah, distribusi elemen tertentu antara ketiga fase tersebut akan tercipta ketika sistem berada dalam kondisi cair, dan dapat ditentukan dengan memisahkan fase-fase ini secara mekanis dan menganalisisnya secara individual. Dari analisis tersebut, partisi elemen antara logam, silikat, dan sulfida dapat dengan mudah dihitung. Berikut ini adalah tabel 3.11 yaitu klasifikasi geochemical dari elemen berdasarkan distribusi dalam Metokrites. Nah, dapat dilihat bahwa sebuah elemen dapat diklasifikasikan menurut afinitas geokimia menjadi salah satu dari 4 kelompok, yaitu yang pertama ada sideropil, kalkopil, litopil, meteorit, dan atmopil. Nah, beberapa elemen tersebut menunjukkan afinitas untuk lebih dari satu kelompok, suhu, tekanan, dan lingkungan kimia sistem secara keseluruhan. Misalnya dapat kita lihat yaitu pada kromium, adalah unsur litofil yang kuat di kerak bumi. Tetapi jika oksigen kurang, seperti pada beberapa meteorit, maka kromium jelas bersifat kalkofil. Demikian pula di bawah unsur reduksi kuat, kondisi karbon dan fosfor adalah siderofil.
Karakter geokimia suatu unsur sebagian besar juga diatur oleh konfigurasi elektron atom-atomnya, karenanya terkait erat dengan posisi sistematisnya dalam tabel periodik pada tabel 3.12 berikut ini. Nah, unsur litofil ini adalah unsur yang siap membentuk ion dengan cangkang 8 elektron terluar. Sedangkan untuk unsur kalkofil adalah subkelompok B yang ionnya memiliki 18 elektron di kulit terluar. Sedangkan untuk unsur-unsur siderofil adalah dari golongan 8 dan beberapa unsur sekitarnya, yang kulit terluar elektronnya sebagian besar tidak terisi penuh. Faktor ini juga dicerminkan oleh sifat-sifat lain. Jadi menurut Goldsmith menunjukkan korelasi yang nyata antara karakter geokimia dan volume atom. Jika volume atom unsur-unsur diplotkan terhadap nomor atom, kurva yang dihasilkan menunjukkan nilai maksimum dan minimum. Semua elemen siderofil mendekati minimum, unsur kalkofil berada pada bagian di mana volume atom meningkat dengan nomor atom. Mereka diikuti oleh unsur atmofil. Sedangkan unsur litofil mendekati maksimum dan pada bagian kurva yang menurun. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai sejarah geologi bumi. Nah, jadi sejarah prageologi bumi ini terdiri dari urutan peristiwa yang dilaluinya sebelum kondisi fisik permukaan menjadi seperti sekarang ini, di mana permukaan sebagian dari batuan, sebagian air, yang suhu rata-rata pada dasarnya ditentukan oleh radiasi sinar matahari. Sejarah prageologi juga dimulai ketika bumi bermula sebagai tubuh individu di dalam alam semesta, yaitu dapat diketahui lamanya waktu yang dicakup oleh periode ini dengan tingkat ketepatan berapapun, di mana kerak bumi telah eksis selama lebih dari 3.700 juta tahun dan bumi sebagai satu kesatuan planet selama 4.600 juta tahun. Adapun hipotesis berbeda tentang cara agregasi, di mana yang satu menganggap bahwa bumi mengembunkan gas aeron, yang lain menganggapnya sebagai pertambahan bertahap partikel padat dalam awan debu kosmik. Nah, dengan memperhatikan hal-hal ini, menarik jika membandingkan komposisi bumi dengan matahari, di mana perbedaan utama dalam kedua hal tersebut adalah kelimpahan besar hidrogen dan helium pada tingkat yang lebih rendah, yaitu karbon dan nitrogen di matahari. Perbedaan ini dapat dijelaskan secara memadai pada kedua hipotesis, karena unsur-unsur ini adalah gas atau membentuk senyawa gas yang stabil. Jika bumi tumbuh dengan pertambahan partikel-partikel padat, maka dapat terlihat bahwa unsur-unsur ini selalu memiliki kelimpahan rendah di bumi. Namun, jika bumi dibentuk oleh kondensasi massa bahan pijar, gas-gas ringan akan cenderung lepas dari medan gravitasi bumi selama pendinginan dari suhu tinggi. Maka, terdapat sepotong bukti bagaimanapun untuk mendukung hipotesis pertambahan, yaitu tidak hanya gas-gas ringan yang jumlahnya sedikit di bumi, tetapi ada juga gas-gas berat, yaitu kripton dan xenon, sekitar 1 juta kali lebih sedikit daripada tetangga terdekat mereka dalam tabel periodik. Nah, ada juga suatu kekurangan yang pasti dibandingkan dengan kemungkinan kelimpahannya di seluruh alam semesta ini. Menurut Turikian telah menguraikan 3 model yang mungkin, yaitu pada tabel 3.13 ini untuk pembentukan bumi. Jadi yang pertama, untuk model yang pertama ini dimulai dengan pembentukan planet, perkiraan komposisinya yaitu ada logam, besi, dan silikat. Lalu akumulasi, dan terakhir ada segrasi menjadi inti, mantel kerak, atmosfer, dan hidrosfer, yang mungkin berskala waktu yang lama. Sedangkan untuk model ketiga ini, yang pertama yaitu untuk pembentukan material berbutir halus menyerupai kondrit, lalu akumulasi, autoreduksi, lalu pemisahan inti dan pelepasan CO ke atmosfer. Berikutnya, kehilangan atmosfer primitif dan pembentukan kerak, atmosfer, dan hidrosfer segera setelah dari residu. Sedangkan untuk modul 3 ini menunjukkan proses yang sangat berbeda, yaitu ditambahkan ke inti dan mantel yang bertambah sebelumnya.
Dapat kita lihat bahwa yang pertama yaitu pembentukan senyawa volatil meningkat dengan penurunan suhu. Yang kedua, akumulasi pada skala waktu yang cepat dari fraksi suhu tinggi atau terutama besi silikat. Yang ketiga yaitu pemisahan menjadi inti dan mantel. Dan keempat yaitu planet Sagreviner dengan kondensasi suhu rendah termasuk air terhidrat sebagai silikat. Dan terakhir yaitu memproses kerak dan mantel membentuk konfigurasi saat ini.